siapa Ibu? Namanya Gibran, Dok. Gibran. Laki-laki ya Bu anaknya. Untuk tanggal lahirnya? Tanggal 5 Januari 2025. Oke, berarti sekarang usianya kurang lebih 10 bulan ya Bu. Dedenya alamatnya di mana Bu? Di Jalan Nias, Dok. Di Jalan Nias. Punten, dedenya aslinya suku mana? Sunda, Dok. Sunda. Agamanya Ibu? Islam. Islam. Oke. Pas lahir ini dedenya cukup bulan? Iya. Cukup. Lahirannya normal atau sesar Ibu? Normal, Dok. Normal. Apakah ada kendala saat lahiran? Tidak ada. Kalau saat lahiran anaknya langsung menangis? Langsung. Berat badannya cukup Bu? Cukup. Berapa Ibu? 3 kilo. Ya. Baik. Kalau ibu sendiri namanya siapa? Ibu Titin, Dok. Ibu Titin. Ibu Titin tanggal lahirnya berapa? Tanggal 26 Juni dulu. 26 Juni dong 1999. Oke. Ibu alamatnya sama kayak dedenya? Sama, Dok. Sukunya sama, agamanya sama? Iya. Oke. Bukan Ibu pendidikan terakhirnya apa Ibu? Saya S1, Dok. S1. Oke, Ibu jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada dedenya gitu ya terkait keluhan dedenya alami gitu. Mungkin nanti dibantu gitu ya Bu ya untuk pemeriksaannya kalau dedenya nangis atau rewel gitu. Pemeriksaannya ini nggak berbahaya, tujuannya untuk menegakkan diagnosa. Apakah Ibunya bersedia? Bersedia. Baik, maka Ibu dedenya ditaruh di meja pemeriksaan ya. Mencuci tangan dalam langkah WHO, lalu kita nilai tingkat kesadaran pasien secara kualitatif, apakah pasien kompos mentis, apatis, delirium, somnolen, sopor, semi koma atau koma. Di sini pasien tampak kompos mentis. Lalu kita lakukan state of consciousness. Di sini pasien menangis kuat, banyak pergerakan, mata terbuka. Lalu di sini ekstremitas sering bergerak dan nafas teratur. Kita nilai juga sakit pasien terlihat sakit akut, lalu terlihat lemah, dan pasien terlihat sakit sedang. Di sini kita sudah melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan atau panjang badan, dan lingkar kepala. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, melakukan pemeriksaan tekanan darah. Kita pasang manset pasien pada lengan. Oke, di sini diperiksa dulu ya. Oke, di sini tekanan sistolik pasien 80, untuk diastoliknya itu 60. Berarti tekanan darah pasien dalam rentang yang normal. Selanjutnya, di sini kita periksa nadi. Kita hitung dari arteri femoralis, daerah selangkangan, arteri brachialis, atau lakukan auskultasi jantung. Selanjutnya di sini nadi pasien normal, lalu kita nilai juga frekuensi nafas. Umumnya pada bayi ini lebih cepat dan tidak terlalu dibanding anak dan dewasa. Di sini frekuensi nafasnya itu sekitar 50, berarti frekuensi nafasnya normal. Kita amati 60 detik penuh, terutama saat bayi tidur. Lalu di sini kita akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Di sini metode yang paling akurat adalah dengan metode rektal. Metode rektal. Lalu di sini kita posisikan bayinya tuh
tengkurap, dibuka terlebih dahulu pakaiannya. Dede punten, ibu punten. Lalu di sini posisi bayi tengkurap, pantatnya dibuka lembut. Lalu di sini termometer dilumasi terlebih dahulu. Lalu dimasukkan 2-3 cm selama 2 menit pada rektal. Lalu tunggu, dan suhunya di sini adalah 37,2 derajat, berarti pasien normal. Lalu di sini untuk saturasi oksigen, kita letakkan probe di jari tangan atau kaki atau di daun telinga. Lalu di sini hasilnya adalah 97, artinya normal. Lalu di sini kita akan mulai pemeriksaan fisik kepala dan leher. Di sini kita yang pertama lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kepala, bentuk kepalanya normosefalit, tidak terdapat deformitas atau massa. Inspeksi pada rambut, di sini tidak terdapat alopecia, warna rambutnya tidak kusam. Lalu bentuk wajahnya kita lihat simetris. Lalu di sini tidak terdapat pucat, icterus, lalu udem, massa, malar atau butterfly rash, dan tidak terdapat cyanosis. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi terhadap pada permukaan kulit kepala. Di sini tidak terdapat deformitas, massa atau nyeri tekan. Di sini pada palpasi, di sini si bayinya digendong atau duduk tenang. Lalu kita palpasi pada sutura. Di sini tidak terdapat tonjolan. Lalu di sini kita akan nilai mata. Di sini kita amati, kita lihat palpebranya. Di sini tidak terdapat udem atau lesi. Lalu konjungtivanya kita nilai juga, tidak terdapat hiperemis, pucat, nodul atau pembengkakan. Lalu kita nilai juga skleranya, tidak terdapat sklera ikterik. Lalu kita nilai juga ukuran, bentuk dan pupil. Lihat ukurannya, bentuk dan simetris. Di sini pupilnya simetris. Lalu isokor. Lalu kita nilai juga dari refleks cahayanya. Di sini directnya positif, lalu indirectnya juga positif. Nah, inspeksi mulai dari daun telinga, aurikular, posaurikular, preaurikular, lalu daerah mastoid, apakah terdapat deformitas, benjolan, atau lesi kulit, dan fistula. Lalu kita lakukan palpasi pada aurikula, ditemukan adanya nyeri tekan atau massa atau tidak. Lalu kita lakukan inspeksi pada meatus acusticus eksterna dan membran timpani menggunakan otoskop. Lalu apakah terdapat tanda-tanda radang, benda asing, sekret, dan massa. Lalu kita lakukan pada telinga yang sebelahnya. Kita lakukan pada telinga yang sebelahnya. Kita nilai daun telinga aurikular, preaurikular, posaurikular, preaurikular, lalu daerah mastoid, apakah terdapat deformitas, benjolan atau lesi kulit, dan fistula. Di sini tidak ada. Lalu palpasi aurikular, dan apakah terdapat nyeri tekan atau massa. Lalu kita inspeksi juga di sini pada meatus acusticus externa dan pada membran timpani, apakah terdapat tanda-tanda radang, sekret atau tidak. Hidung ya. Lalu pada pemeriksaan hidung,
Di sini pada sebagian besar bayi adalah nasal breathers atau bernapas lewat hidung. Kita pastikan septum hidungnya deviasi atau tidak. Di sini tidak. Apakah terdapat pernafasan cuping hidung atau tidak? Lalu di sini tidak terdapat deformitas, massa atau tanda radang, edem atau perdarahan pada hidung. Lalu juga di sini melihat apakah terdapat massa, fraktur, benda asing atau nyeri tekan pada sinus. Lalu kita mulut, kita pakai spatol tang dan senter. Kita lihat warnanya dan kelembapan. Di sini tidak terdapat benjolan, ulkus atau cracking. Lalu pada oral mukosa warnanya pink kemerahan, tidak ada ulkus, patch atau nodul. Lalu di sini mukosa gusi halus. Lalu di sini pertumbuhan giginya juga normal. Di sini untuk warna gusi dan gigi, warna gusinya pink, tidak terdapat pembengkakan atau ulkus. Pada gigi tidak terdapat avulsi atau perubahan warna, bentuk dan posisi gigi. Lalu di sini tidak ada gigi yang berlubang. Lalu lihat juga di sini dari hard palate dan lidah, teksturnya normal, warnanya juga pink, tidak terdapat kemerahan, ulkus atau nodul. Lalu kita nilai juga frenulum lidah. Bila terlalu pendek dapat menyebabkan ankylosing. Juga pada faring kita nilai mudah terlihat saat bayi menangis. DA ya. Lalu kita tekan secara perlahan dengan spatol tang. Lalu inspeksi pada soft palate antara posterior pilars, uvula, tonsil dan faring, apakah terdapat eksudat, pembengkakan, ulkus atau pembesaran tonsil. Jika terdapat pembesaran tonsil, nilai pembesarannya. Lalu kita nilai juga kualitas tangisan kuat, artinya normal. Satu lagi leher. Untuk leher, kita inspeksi pada leher. Di sini tampak simetris, tidak terdapat massa, pembesaran kelenjar parotid atau submandibular dan kelenjar getah bening. Lalu di sini kita mulai melakukan palpasi. Di sini pada kelenjar getah bening, mulai dari posaurikular, preaurikular, parotis, submandibular, submental. Di sini tidak terdapat pembesaran KGB. Lalu kita nilai posisi kartilago tiroid dan trakea. Di sini tidak ada pembesaran tiroid dan tidak ada deviasi trakea. Palpasi juga klavikula untuk mendeteksi apakah terdapat fraktur akibat persalinan atau tidak. Lalu untuk kelenjar tiroid, inspeksi dan palpasi kelenjar tiroid apakah terdapat pembesaran atau tidak. Di sini tidak terdapat pembesaran tiroid. Lalu tidak ada deviasi trakea. Alhamdulillah, amin. Pemeriksaannya udah selesai ya, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.